maos nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali qura ashabi kulli ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segenap mahasantri Al-Hikmah, setelah sekian hari kita tidak bertemu nggih, karena saya izin untuk sebentar beristirahat di rumah. Nggih, terima kasih untuk doanya segenap mahasantri. Alhamdulillah saya sehat, bayi saya sehat, dan sekarang kita bisa melanjutkan ngaji bersama. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah nggih, diberikan kemudahan, diberikan hati yang lapang untuk bisa ikut ngaji dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Baik segenap mahasantri Al-Hikmah, hari ini kita melanjutkan yang kemarin kita ngaos Uyun Masailin Nisa nggih. Kemarin kita sudah ada latihan yang saya berikan, saya sampaikan kepada pengurus. Semoga itu tersampaikan dan jenengan semuanya bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, boleh bermusyawarah, boleh, dan tentunya sekarang sudah selesai. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang difahami, boleh nanti ditanyakan di sini ya, di kolom komentar yang berkaitan dengan latihan kemarin. Saya akan sedikit mengulas kembali nggih, apa yang kemarin kita bahas, yaitu tentang bagaimana menghukumi darah haid itu kalau terjadi secara putus-putus. Karena kemarin kita tahu ya, sudah saya sampaikan bahwa masa suci minimalnya masa suci itu adalah 15 hari. Artinya kalau kurang dari 15 hari berarti ada yang perlu ditanyakan, nggih. Jadi kalau kita belajar fikih, nggih, banyak fikih, nggih. Fikih muamalah itu ketentuannya sudah ada. Ini harus ini begitu ya. Sudah ada dan kita tinggal melanjutkannya. Tapi kalau kita belajar tentang haid itu senantiasa kalau ada yang tanya itu selalu didiagnosa, ditanya secara detail itu kalau kita bicara masalah haid. Nah, itu nanti juga yang akan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, yakni bagaimana kalau sucinya darah itu tidak sampai 15 hari. Padahal untuk bisa dikatakan haid harus ada suci 15 hari, kan begitu nggih. Nah, maka kemarin sudah ada 3 ya, ada 3 pembagiannya. Yang pertama, kita harus mendeteksinya mulai dari awal sampai akhir keluarnya darah. Berapa jumlahnya? Kalau darah pertama sampai kemudian darah yang terakhir, yang paling akhir keluar itu masih di dalam masa 15 hari. Jadi dihitung tuh. Keluarnya darah, kemudian berhentinya, keluar darah lagi, dihitung semuanya kok masih di dalam 15 hari, maka masih dihukumi haid, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kalau juga berhentinya kurang 15? Nah, nanti kita lihat, tapi ketika dijumlahkan dari pertama haid sampai keluar darah lagi, itu terus berlanjut hitungannya lebih dari 15, itu bagaimana hukumnya? Kemarin kita sudah membahasnya, itu dihukumi istihadhah. Lah istihadhah yang mana?
Istihadahnya nanti ada di bab mustahadah tersendiri, gitu ya. Terus lagi, yang ketiga, bagaimana kalau berhentinya kurang 15, tapi nanti ketika dijumlah antara darah pertama ditambah berhenti itu sudah 15, terus keluar darah kedua itu sudah di luar rangkaian 15. Bagaimana? Maka hukumnya keluar darah kedua itu dihukumi masa suci. Berapa sucinya? Ya dihitung, disesuaikan dengan berhentinya sudah berapa hari, tinggal dijumlahkan. Kalau itu masih berlanjut, maka lanjutannya adalah keluar darah kedua gitu ya, disebut dengan haid. Jadi haid yang kedua. Itu kemarin sudah kita bahas. Kiranya segenap santri sudah memahami itu, dan kemarin kita sudah memberikan soal-soal ya. Sudah saya berikan soal-soalnya. Nah, hari ini seharusnya kita membahas itu kalau bertemu secara langsung ya. Jadi sesungguhnya itu saya senang kalau kita bisa bertemu langsung. Jadi ada interaksi antara kita ya. Jadi saya tidak satu arah seperti ini. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada yang memberikan respon di sini. Ya, jadi saya serasa tidak sendiri nih. Saya sama bayi saya di belakang ini. Jadi saya ngajinya kok sama anak saya, ngobrolnya sama anak. Oke, semoga nanti ada kesempatan kita bertemu secara langsung. Ini dikarenakan kampus ada agenda ya, sehingga jenengan semuanya daring. Nah, setelah itu nanti sudah menyongsong semesteran ya. Setelah semesteran mungkin masih sebelum semesteran mungkin ada satu kali pertemuan mungkin Kalaupun tidak, semoga kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar lagi, sehingga kita bertemu nanti di semester 2. Ya, jadi kita bahas soal-soal kemarin, langsung mawon besok kalau kita sudah bertatap muka secara langsung nih, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin setelah kita membahas tentang haid kemudian juga hitungan-hitungannya, yaitu ketika berhentinya kurang 15 hari, maka darah kedua tidak bisa secara serta-merta dihukumi haid atau mungkin istihadah, tidak bisa. Jadi harus didiagnosa dulu, dihitung dulu begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu tentang keputihan sepertinya ya. Silakan Mas Santri semuanya bisa melihat kitabnya di halaman 31 untuk kitab yang warna biru ya. Nah, itu ada di halaman 31 untuk bab keputihan. Oke. Baik, saya bacakan dulu sembari nanti sedikit saya ulas gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Keputihan, apa itu pengertiannya? Keputihan adalah lendir yang keluar dari vagina. Jadi keputihan perempuan itu ya dari vaginanya tidak hanya mengeluarkan darah, yang kemarin kita menyebutnya ada 3, baik itu haid, ataupun nifas, atau istihadah, itu 3 macamnya darah perempuan. Ternyata yang dikeluarkan dari vagina perempuan bukan hanya darah, tapi juga ada keputihan. Apakah keputihan ini termasuk darah atau tidak? Nah, kita bahas di sini. Keputihan adalah lendir yang keluar dari vagina. Keputihan ada 2 macam, apa saja, yaitu normal dan abnormal. Normal dan tidak normal. Nah, keputihan normal biasanya terjadi setiap bulan menjelang menstruasi, atau mungkin juga sesudah menstruasi, atau pada masa subur. Nah, ini betul sekali. Jadi keputihan itu biasanya keluar setiap menjelang atau akan menstruasi, akan menstruasi, atau mau berhenti menstruasi atau setelah menstruasi maksudnya, atau juga keluar di masa subur. Jadi salah satu tandanya masa subur itu adalah munculnya keputihan. Nah, itu diantaranya, Ciri keputihan normal adalah cairannya tidak berwarna atau bening. Jadi bening bukan putih tapi tidak berwarna atau bening. Juga tidak lengket maupun encer. Tidak gatal serta tidak berbau. Ya. Jadi tidak ada keluhannya.
Tidak ada keluhannya. Sebagian besar cairan tersebut berasal dari leher rahim atau disebut cervix uteri. Walaupun ada yang berasal dari vagina yang terinfeksi gitu ya. Itu adalah kebutuhan normal. Jadi begini, kita mendiagnosanya bagaimana ya? Kita lihat bentuknya. Nah, sekarang yang bisa kita ikhtiari adalah bentuknya. Seperti apa? Berbau tidak? Warnanya seperti apa? Oh, itu ternyata normal atau tidak normal. Nah, hubungannya apa dengan fikih gitu ya? Nanti kita pelajari di sini. Kemudian yang kedua adalah abnormal atau tidak normal, yaitu keputihan ini dapat disebabkan oleh infeksi. Biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina bagian luar yang mengakibatkan iritasi pada vagina. Nah, ini keputihan yang ada keluhannya gitulah. Gampangnya ya, gampangnya ngoten. Kalau yang normal tadi ya biasa saja tidak ada keluhannya, tidak gatal dan sebagainya. Kalau abnormal ternyata ada rasa gatalnya. Nah, penyebab umum keputihan ini antara lain bakteri, virus, jamur, atau juga parasit. Infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan ke saluran kencing, sehingga menimbulkan rasa perih saat buang air kecil. Ini sebenarnya materi di sini sakit jenengan baca sendiri. Tapi nanti kita bagaimana ini hubungannya dengan hukum fikih begitu ya. Jadi itu dia keputihan yang tidak normal. Niku. Jadi ada ciri-cirinya ya. Secara fisik kita bisa melihat perbedaannya seperti itu, okay? Jadi kalau normal itu yang tadi begitu ya, putih bening, bening bukan putih tapi bening, tidak ada gatal gitu ya. Kalau abnormal ada rasa gatalnya gitu. Penyebabnya itu yaitu diantaranya virus, jamur. Nah, berarti apakah mungkin karena kita kurang bersih gitu ya? Nah, sehingga adanya jamur dan sebagainya. Nah, ciri keputihan ini adalah keluarnya cairan berwarna putih pekat. Nah, putih pekat, bukan bening. Nggih, saged membedakan ya, putih pekat. Atau putih kekuningan, atau mungkin juga putih kehijauan, atau mungkin putih kelabu, dari saluran vagina. Wah, ternyata warna putih itu macam-macam nggih. Kalau kita membicarakan keputihan ternyata putih itu bermacam-macam. Nah, kayak warna kerudung saja. Nah, macam-macam. Ada yang hijau toska, hijau army. Nah, itu kalau hijau. Kalau putih ternyata itu. Jadi putih pekat, bukan bening. Sakit membedakan ya antara susu nggih, milk dan air putih, air mineral. Nah, bisa membedakan ya. Kalau susu berarti ya warnanya itu putih, kalau air mineral warnanya bening. Nah, kiranya begitu. Kiranya begitu antara keputihan normal dan abnormal. Nah, kiranya begitu perbedaannya, nggih. Jadi ini cirinya putih pekat atau putih kekuning-kuningan atau juga putih kehijauan atau mungkin putih kelabu. Jadi putih kelabu itu bagaimana atau ya putih sedikit abu-abu atau putih butek gitu nggih. Bahasa Jawanya butek gitu nggih. Dari mana keluarnya? Tentu dari saluran vagina karena yang kita bahas tadi yaitu keputihan yang keluar dari vagina. Cairan ini dapat encer atau kental. Jadi bisa saja itu encer, bisa juga itu kental, lengket dan kadang-kadang berbusa serta berbau menyengat. Nah, ini biasanya berbau menyengat gitu ya. Oke. Kemudian tempat keluarnya keputihan. Tempat keluarnya keputihan, cairan keputihan berasal dari 5 tempat. Apa saja itu? Yang pertama vulva, kedua vagina, 3 cervix uteri. 3 bagian ini adalah bagian terluar vagina sampai bagian dalam yang dapat dijangkau zakar. Ini kenapa toh kita kok sampai membahas dari mana keluarnya? Apa nggak cukup dari vagina saja? Kenapa sampai kemudian dibahas bagian dalamnya? Nah, ini ada hubungannya, Mas Santri semuanya ya. Ada hubungannya dengan hukum fikihnya. Bagaimana nanti kita menghukumi keputihan itu? Bagaimana apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Apakah malah ini yang ada hubungannya dengan haid atau bagaimana? Nah, ini tempat keluarnya keputihan ini tuh sampai dibahas. Nah, apa kita tahu? Nah, maka kita pelajari ini ya, kita pelajari ini.
Nah, kalaupun kita tidak mampu merasakannya, pasti ada ciri-cirinya yang menunjukkan apakah itu kemudian keluar dari vulva, vagina, cervix uteri, ya, gitu. Nah, kemudian ya ini ya, vulva, vagina atau dan juga cervix uteri, itu 3 bagian ini adalah bagian terluar vagina sampai bagian dalam yang dapat dijangkau oleh zakar, nggih. Kemudian yang keempat, korpus uteri dan 5 tuba falopi. Ini termasuk vagina juga. Nah, tapi 2 bagian ini bagian dalam vagina yang tidak dijangkau oleh zakar. Jadi dalam sekali, begitu ya, dalam sekali, begitu. Itu 5 hal itu. Nah, secara spesifik, nggih, seperti apa? Nah, ini bisa kita pelajari di IPA mungkin. Kalau mahasantri semuanya dulu pernah di jurusan IPA, ini ada ini. Ini tidak saya gambarkan di sini karena kita tidak belajar tentang biologi, nggih. Bagian IPA kita tidak belajar seperti sedetail itu. Nah, setidaknya jenengan tahu nanti tempat keluarnya dan ciri-cirinya apa, bagaimana hubungannya dengan fikih, gitu ya. Oke, berikutnya, nggih, sebelum kepada hukum kita akan belajar tentang penyebab keputihan. Apa tuh sebenarnya yang menyebabkan keputihan? Nah, ini. Yang menyebabkan timbulnya keputihan diantaranya yang pertama itu adalah menopause, yaitu masa yang sudah tidak keluarnya haid. Ya, menopause. Jadi menopause ini yang sudah tidak keluar haid. Jadi ya memang sudah tidak keluar darah. Nah, itu mungkin saja, nggih, menopause itu mungkin saja orang ini akan mengalami keputihan gitu. Kemudian pil penghambat atau penyubur kehamilan. Pil penghambat KB istilahnya ya kalau di Indonesia, keluarga berencana yang berupa pil itu, atau juga penyubur kehamilan. Ini bisa jadi menyebabkan terjadinya keputihan. Kemudian yang ketiga, efek dari kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini apa bedanya pil dengan kontrasepsi dalam rahim? Jadi kalau dalam rahim ya berarti dimasukkan. Kalau pil berarti ya dimasukkan dari mulut. Maksudnya ada alat, nggih, kalau kontrasepsi. Kalau pil ya sekedar pil. Jadi kalau kita bicarakan kontrasepsi itu ada 2 macam. Ada kontrasepsi yang hormonal, ada yang tidak. Kalau itu ya ada yang rekayasa hormon, jadi dirubah itu. Jadi ada macam-macamnya, nggih. 2 macam. Yang pertama rekayasa hormon mananya ya kebiasaan haid jenengan bisa berubah dengan adanya KB itu. Karena memang direkayasa, jadi manut dengan rekayasanya. Yang kedua yaitu yang tidak rekayasa hormon. Jadi bagaimana kalau yang tidak rekayasa hormon ya? Biasanya ada alat yang dimasukkan, kalau mereknya ya biasanya IUD seperti itu ya. Jadi seperti T dimasukkan gitu. Apa yang melakukan itu perempuan ya? Begitulah ya, begitulah. Ini yang paling repot. Perempuan itu sudah kena hukum haid yang begitu banyaknya, melahkan, ternyata diminta KB lagi gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Betapa pusingnya, ya. Jadi kemudian yang keempat yaitu penyebabnya keputihan, yaitu stres diantaranya. Mungkin kalau banyak pikiran, ya memikirkan sesuatu itu bisa stres sehingga sampai terjadi keputihan. Bahkan kalau stres itu terkadang juga bisa mempengaruhi siklus haid. Kok wayai haid belum haid, atau sudah belum waktunya haid malah haid gitu. Itu biasanya itu bisa saja menjadi mempengaruhi ya, mempengaruhi. Kemudian yang kelima, celana yang terbuat dari nilon. Jadi tidak nyaman celananya ya. Kemudian celananya ketat. Sabun bubuk pembersih itu juga bisa menyebabkan terjadinya keputihan itu. Itu di antara 7 penyebabnya ya yang tertulis di kitab ini, nggih. Ya, berkaitan dengan kontrasepsi ada enggak ya nanti di bab ini kontrasepsi, atau nanti saya sampaikan lebih detailnya di bab kontrasepsi khusus. Nanti ada soalnya di bagian itu. Oh iya ada, nanti di bab setelahnya ini insyaallah akan membahas tentang kontrasepsi.
Berikutnya ada tips nih, bagaimana cara pengobatan keputihan. Nah, di antaranya yang pertama, mendatangi dokter atau klinik khusus. Jadi keputihan ini harus benar-benar diperhatikan, nggih, Mas Santri semuanya. Jadi jangan kemudian kita abai. Kalau ini tidak nyaman, nggih, seperti gatal atau abnormal tadi, itu ya sebaiknya diperiksakan. Jangan dibiarkan saja. Itu yang kita berkaitan dengan kesehatan, nggih. Nah, nanti berpengaruh. Kitanya juga tidak nyaman kan gitu. Makanya ya kita berusaha kalau kita tahu sebabnya keputihan, di antara penyebabnya, maka sebisa mungkin kita hindari. Kalaupun keputihan itu normal, yang normal tadi ya seperti masa subur. Nah, itu yang normal biasa saja kita tidak akan terganggu dan kita merasa nyaman saja. Tapi kalau sampai ada yang abnormal, kita mengeluarkan yang abnormal, maka itu perlu ada tindakan, dikonsultasikan, nggih. Kalau bisa diobati sendiri ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian berlanjut, berarti ya sebaiknya kita periksakan gitu. Nah, yang kedua, memakai ramu-ramuan alami. Nah, ada ramuan alami, di antaranya merendam kurang lebih 8 butir bawang putih dalam air cuka selama 2 hari sampai minyak bawang terurai. Jadi direndam, ya, direndam 8, kemudian direndam dalam air cuka selama 2 hari, sampai kemudian minyak bawangnya terurai. Kemudian diapakan? Ambil 1 sendok makan dan campur dengan kurang lebih setengah liter air. Gunakan 2 hari sekali dalam 1 minggu untuk membersihkan vagina. Lah, ini kan mudah ya. Bagian ini insya Allah mudah nih. Ini kan cukup dengan kita melakukannya banyak di rumah dan kita bisa melakukannya sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu beli yang mahal-mahal ya. Kalau bawang itu kan selalu ada di dapur biasanya begitu. Dan bisa juga dilakukan dengan dipraktikkan dengan mudah. Kalau cuka ya tinggal beli saja, air cuka kan nggak mahal ya. Ya. Oke, baik. Tips yang kedua, ambil 1 butir bawang putih, diiris jadi 2, lalu dibungkus dalam kain ayakan. Masukkan dalam vagina dan biarkan selama kira-kira semalam. Semalam kan dimasukkan. Nah, ini kayaknya agak sulit ya. Nanti merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, mungkin saja begitu. Jadi kayaknya yang tips yang pertama mudah. Atau jenengan punya tips sendiri, ya, nanti bisa dibagikan. Ini tips dari bukunya demikian. Biasanya yang yang sering itu juga diantaranya dicuci dengan sabu daun sirih, itu juga menyehatkan. Atau minum daun sirih, itu bagus juga. Merapatkan tapi itu. Keputihannya kayaknya kurang spesifik di situ. Kemudian apa ya tipsnya lagi? Jamu. Nah, mungkin ada yang suka minum jamu. Nah, itu bisa juga digunakan. Oke, kemudian perlindungan diri dari keputihan. Perlindungan diri dari keputihan diantaranya memelihara kesejukan daerah genital. Kemudian menjaga kebersihan, mencuci pakaian dengan air mendidih tanpa sabun, menjauhi aktivitas secara berlebihan. Makanya ya pakaian kita harus selalu bersih, ya. Jadi itu ya diutamakan ya perempuan. Nah, biarpun itu tidak terlihat, justru itu yang menjadi mahkota kita ya kan gitu. Jadi yang harus terawat dengan baik, ya kita rawat dengan baik pula gitu. Oke, maka kita harus menjaganya. Jadi biar kita sendiri juga nyaman. Oke, baik. Berikutnya nanti kita akan masuk ke hukum keputihan. Ada di halaman 34. Oke, silakan dibuka kitabnya. Kita masuk di halaman 34. Bagaimana tuh hukumnya keputihan itu, gitu ya. Oke. Hukum keputihan. Nih, saya bacakan di sini.
Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa haid adalah darah yang keluar dari urat atau otot yang pintunya terdapat pada penghujung uterus, pangkal rahim, aqsa ar-rahmi, yang punya warna, sifat, dan massa yang khusus. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari urat di bawah uterus, adna ar-rahmi, di luar masa haid, gitu ya. Kalau itu kita pengen tahu penjabarannya seperti itu. Nah, nanti secara kedokteran biologis juga akan lebih detail lagi ada. Tapi yang pasti bagaimana menghukuminya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi darah wanita itu hanya ada 3. Nah, maka hukumnya ada 3, yaitu hukumnya bisa saja haid, bisa saja nifas, atau mungkin atau kalau tidak haid berarti nifas, kalau tidak nifas berarti istihadah gitu. Itu hukumnya. Pengertiannya ya seperti ini diantaranya. Dengan demikian, keputihan bukanlah darah haid. Nah, kalau dilihat secara ini ya, ini pengertiannya di sini, maka keputihan bukanlah darah haid dan juga bukan istihadah. Kenapa? Karena keluar dari luar anggota tersebut yang tadi disebutkan, nggih. Di luar itu, di luar bagiannya haid, yang dalam istilah fikih dikategorikan sebagai rutubatul faruji, yaitu cairan farji. Ada macam-macamnya. Dan hukumnya bagaimana? Hukum rutubatul farji ini bagaimana hukumnya? Ada 3 macam. Jadi ternyata keputihan, nggih, itu nanti yang tadi ada 2 macam itu tadi dimasukkan kepada 3 hukum fikih ini. Nah, bagaimana hukumnya? Baik, sekarang kita pelajari bersama. Yang pertama, bila keluar dari balik liang farji, nah itu anggota farji bagian dalam yang tidak terjangkau oleh penis saat bersenggama, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Jadi kalau keluar dari dalam tadi, nggih, 3 bagian tadi yang tidak terjangkau oleh zakar, vulva, vagina, serviks, uteri. Kalau keluar dari 3 tempat itu, nggih, itu maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Jadi sudah najis juga membatalkan wudhu. Kenapa? Sebab keluar dari dalam tubuh. Nggih. Cairan ini umumnya berwarna. Nah, ini cirinya bagaimana? Kan tidak bisa dirasakan. Kita tidak bisa ketahui apakah itu dari dalam atau dari ini ada cirinya, yaitu berwarna kuning atau keruh, kental, agak tebal dan memanjang. Ini cirinya. Jadi yang bisa kita lihat itu cirinya. Seperti apa yang keluar gitu ya. Kemudian yang kedua, bila keluar dari liang farji, anggota farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja dan masih terjangkau oleh penis saat bersenggama, ya. Jadi tidak terjangkau, jadi dalam. Jadi kalau membersihkan ketika kita buang air kecil, nggih, kemudian dibersihkan, tapi yang bukan yang luar, bukan bagian yang kita bersihkan, tapi justru yang bagian dalam, nggih. Jadi masih terjangkau oleh zakar, nggih. Maka hukumnya suci menurut pendapat yang sahih, jadi yang kuat, maksudnya suci, tapi membatalkan wudhu. Nah, tapi membatalkan wudhu. Itu dia, nggih, sudah 2. Nah, yang pertama tadi bagaimana? Yang pertama tadi yang keluar dari dalam banget, nggih, yang tidak terjangkau oleh zakar, cirinya bagaimana? Yaitu tadi mungkin kuning atau keruh, kental. Nah, ini tidak terlihat karena dalamnya tidak bisa terlihat dalamnya. Jadi kita lihat cirinya itu mungkin saja nih itu keluar dari dalam, maka itu hukumnya adalah najis dan membatalkan wudhu. Yang kedua, kalau masih dalam, nah, jadi tidak bisa terlihat kalau kita sedang jongkok, jadi dalam, tapi masih
masih terjangkau oleh zakar, bagaimana hukumnya? Maka itu hukumnya adalah suci menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi membatalkan wudhu. Yang pertama tadi najis, membatalkan wudhu. Yang kedua suci, nggih. Dan tapi membatalkan wudhu gitu ya. Yang ketiga bagaimana bila keluar dari luar liang farji, jadi dari luar anggota farji yang tampak ketika jongkok, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Suci dan tidak membatalkan wudhu kalau dari luar. Nah, cairan ini umumnya seperti keringat, bertekstur tipis dan tidak tebal, begitu ya. Seperti keringat, bertekstur tipis dan tidak tebal. Nah, kemudian bagaimana jika tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu apakah itu tadi dari dalam banget atau dari setengah dalam atau dari luar begitu, bagaimana kemudian kita menghukuminya? Nah, karena tidak tahu, maka tidak yakin gitu ya. Maka kalau ragu cairan yang keluar berasal dari anggota batin atau zahir, maka cairan tersebut dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Apakah dari dalam atau dari luar, maka itu kalau ragu itu hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ngoten nggih. Nggih niku lek penake ngoten. Nah, tapi kita juga harus berhati-hati, ngati-ngati ngoten nggih. Nah, karena ya itu tadi fikih niku gampang, neng boten pareng digawe gegampang. Maka sering sekali saya sampaikan kalau pas ngaji fikih itu, biasanya kalau perempuan itu nggih, kalau mau sholat jangan lupa ke kamar mandi dulu, pipis dulu gitu ya, dibersihkan farjinya. Kemudian ganti celana dalamnya atau kalau bisa ya nggak usah pakai celana dalam kalau mau sholat. Jadi kalau mau sholat pipis dulu, bersihkan farjinya, celana dalamnya disimpan dulu. Nah, kalau ragu itu bersih atau enggak, karena kadang kan kita nggak selalu pakai yang pembalut anti keputihan itu ya, enggak selalu pakai itu kan. Nah, maka kalau mau sholat ya itu disimpan saja dulu. Kemudian bahkan kalau luar biasa lagi, kalau sampai ganti sarung, punya bawahan khusus untuk sholat. Ganti sarungnya, laksanakan sholat. Nanti setelah sholat ke kamar mandi lagi, dipakai lagi gitu. Luar biasa. Damel ngati meskipun di sini nanti ada yang gampang. Wah, anda aku yoraro, kok ngendi metune, kan nggih. Nah, itu loh hukumnya suci, ndak batalne wudu. Ya wis aku wudu tok ae. Kan gitu ya. Ada memang ya kalau ragu. Tapi ingat ya tadi ada ciri-cirinya, ada ciri-cirinya khusus kira-kira yang dari dalam yang mana, yang dari luar yang mana. Dan nggih. Itu baik Mas Santri semuanya, nggih. Kita di pembahasan tadi bahas tentang keputihan. Berikutnya nanti setelah ini kita akan membahas bab 2 yaitu melahirkan. Oke. Mas Santri semuanya kiranya nggih untuk pembukaan hari ini kita cukupkan. Itu saja dulu. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya lewat WA nggih. Nanti tanya sama Mbak Isra bisa, tanya sama pengurus yang lain. Ngoten nggih. Di nomor saya kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau kalau enggak nanti kita ketemu langsung nggih. Besok di Ma'had di Asrama Al-Hikmah kita bisa bertanya langsung dan sharing, sharing bersama, sama-sama belajarnya, saya juga belajar. Gitu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih jenengan semuanya. Alhamdulillah kita diberi waktu untuk belajar bersama. Karena ini nanti akan di post, jadi bisa diulang untuk mahasantri yang lain yang mungkin belum mengikutinya, bisa dikabari biar nanti bisa melihatnya sendiri kan gitu, nggih.
Baik, cukup. Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Juga saya mungkin ada yang tidak benar yang saya sampaikan, kurang benar yang saya sampaikan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Jaga kesehatan, sehat selalu, semangat selalu. Semoga diberikan hati yang lapang untuk bisa menerima ilmu, nggih. Diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa ikut ngaji dan bisa ikut belajar. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.